Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di pengertian isim. Kalau kita ditanya, apa itu isim? Maka isim itu, ya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab, isim, dia adalah kata yang memiliki makna. Kata yang memiliki makna. Memiliki makna artinya apa? Bisa langsung diterjemahkan. Bisa langsung diterjemah. Itu isim. Ya, berbeda nanti dengan huruf ya. Kalau huruf itu tidak bisa langsung diterjemah. Tidak bisa langsung diterjemah. Saya berikan contoh misalnya, kita katakan fi. Ya. Fi itu orang kadang belajar, dia memahami fi artinya di dalam. Padahal fi itu terjemahannya tergantung konteks. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aamintum Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang ada fi? Nah, ini fi tidak boleh kita terjemahkan di dalam. Karena jadinya kalau kita terjemahkan di dalam, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada fis sama, di dalam langit? Sedangkan Allah tidak di dalam langit, melainkan di atas langit. Jadi fi di sini harus diterjemah di atas. Ya, tidak boleh di dalam. Jelas ya? Itu kalau huruf tidak bisa langsung diterjemah. Beda dengan isim, dia kata yang memiliki makna, artinya langsung kita terjemahkan dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya, ini yang kedua, yang namanya isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Berbeda nanti dengan fi'il, akan kita jelaskan nanti. Sekarang, kalau dari definisi ini, ya mungkin agak sulit. Ya, makanya kita sederhanakan lagi definisinya. Dikatakan di buku, yang namanya isim itu adalah kata benda. Ya, itu secara ringkas dan secara mudahnya. Kalau kita mau tahu apa itu isim, maka isim itu adalah kata benda. Misalnya di dalam bahasa Indonesia, kalau dikatakan papan tulis, itu kan kata benda. Nah, apa bahasa Arabnya papan tulis? Oh, papan tulis bahasa Arabnya adalah saburatun. Ya. Nah, ini saburatun karena dia kata benda, maka dia adalah isim. Jelas ya? Isim karena dia kata benda. Baik. Kemudian contoh benda yang lain. Misalnya kita bilang pulpen. Oh, ternyata pulpen bahasa Arabnya qalamun. Ya, setelah tahu, oh pulpen ini kata benda. Ya, maka qalamun berarti isim karena dia kata benda. Ya, isim karena dia apa? Kata benda. Hanya saja kalau metodenya seperti ini nanti, itu kita tidak akan bisa membedakan mana isim, mana bukan isim, kecuali kita harus melihat terjemahannya. Baik, saya beri contoh. Saya berikan antum satu kata, ya, misalnya saya berikan kata jihaz. Ya, atau kata yang lain misalnya saya berikan darajatun. Tanpa antum tahu apa itu arti darajatun. Jelas ya? Ketika antum tidak tahu arti darajatun, antum tidak bisa menghukumi ini isim atau bukan.
Tapi ketika saya artikan darrajatun, ya, darrajah artinya sepeda. Oh, langsung antum paham. Oh, darrajatun kata benda. Berarti darrajatun adalah isim karena dia kata benda. Ya, tapi itu antum bisa katakan darrajatun isim ketika tahu artinya ternyata adalah sepeda. Kalau antum tidak tahu artinya sepeda, maka antum tidak bisa menghukumi dia isim. Maka itu sulit. Ya, makanya nanti datang di pembahasan berikutnya bahwasanya isim itu kalau kita mau kenal mana isim mana bukan dengan melihat, ya, dengan melihat tandanya, dengan melihat tanda isimnya, dengan melihat tanda isim. Jelas ya? Kalau di suatu kalimat ada tanda isim, kalau di suatu kalimat ada tanda isim, maka kata tersebut, ya, adalah isim. Tapi kalau tidak ada tanda isim, maka kata tersebut bukan isim. Seperti itu caranya nanti. Baik, ini dulu kita cukupkan.